Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria yang baru saja datang ke sebuah bank untuk bisa mengambil uang yang sangat banyak dan akan disimpan di suatu tempat. Ialah petugas yang bernama Travis, yang sudah biasa datang ke tempat ini, namun kemudian tiba-tiba saja dia bertemu dengan seorang wanita cantik yang bernama Zoe, di mana hati yang terpikat dalam pandangan pertama dan dia pun langsung melongo. Namun karena salting, tiba-tiba saja Zoe dianggap dia adalah perampok. Oh my god. Put your hands up! What? On the ground! Mikey! Sorry! Get around this way! Not with Travis and Mikey! I can't get on the damn floor! What? Just read the note. What? I mean, a note in a bank? Sungguh tanpa diduga, di mana kelakuan konyol Travis, ternyata Zoe meminta kepada Travis untuk kencan bersama. Sampai suatu ketika semakin malam, di mana Zoe malah memintanya untuk check-in hotel. This date isn't over until your uniform is on my hotel room floor. The fuck out of here. Kemudian di sisi yang lain di pagi hari jam 4 subuh, di mana seorang laki-laki yang sudah menjadi petugas pengantar barang, dialah yang bernama Russell, yang membangunkan istrinya jam 4 pagi, dialah yang bernama Natalie, di mana mereka berdua akan melakukan pertemuan nanti di malam hari, yaitu untuk merayakan hari anniversary pernikahan ke-25. Mereka berdua sudah saling berjanji ketika setelah pulang kerja langsung ke tempat yang sudah dijanjikan, yaitu restoran yang sangat mahal. Remember you said it. Alright. Singkat cerita, Russell yang sudah berada di kantor, dia sudah mempersiapkan cincin terbaiknya untuk istri tercinta. Namun sayang sekali ketika Russell melihat jadwal pemberangkatan, dia pun langsung komplain kepada atasannya yang bernama Clark, mengatakan bahwa ini tidak sesuai dengan prosedur dan jadwal. Tetapi Clark yang sudah tidak mau tahu, dia harus melakukan tugasnya. You didn't check your phone. That's on you. You don't want to do your job. Get the fuck out of my depot. Okay, who am I gonna be with? Where's Travis? Yo! What I played this weekend. Asshole face. Have a fun day. Sungguh tanpa diduga, di pagi hari yang sangat indah tiba-tiba saja Travis yang sangat bahagia karena sudah menemukan pasangan tercinta bertemu dengan Russell. Tetapi Russell yang sekarang tidak mau tahu dengan jadwalnya akan melakukan anniversary bersama istri tercinta. Jadi diharapkan Travis harus bisa bekerja sama. Namun Travis yang telah membawa bekal makanan dengan bau bakso yang sangat menyengat, Russell yang sangat terganggu dengan kelakuan konyolnya Travis. Karena sangat lama dia berbincang, akhirnya Clark langsung memerintahkannya untuk pergi. What are you looking at? Get out there! Hey, kiss my ass, Clark! Kemudian di sisi yang lain kita diperlihatkan sekelompok orang yang sedang melakukan pertemuan. Dia adalah para pembunuh bayaran. Salah satu yang bernama Miguel, dia yang baru saja datang untuk bertemu dengan seseorang, dan partnernya dialah yang bernama Banner. Mereka berdua adalah pembunuh bayaran yang paling profesional di tempat ini. Ternyata dia akan bertemu dengan seorang wanita yang sudah kita kenal. Dialah yang bernama Zoe, yang diduga mereka mempunyai rencana untuk melakukan perampokan. We got 70 minutes along with the truck to get inside to take his 60 mil. You both are so strong. I'm all in. We leave in 5. Suit up. Kembali lagi kepada Russell dan Travis. Mereka berdua sedang melakukan perjalanan untuk menjemput beberapa uang di sekitar bank setempat. She's an alpha, but not around your boy. She get quiet. She wearing cheetah print. That's how. Like Skilla, baby. And the thing about your boy is down, but you can whip your. Singkat cerita, setelah mereka mendapatkan beberapa uang untuk bisa dikirim dan beberapa barang yang ada di tempat ini, menggunakan pengantaran petugas truk lapis baja. Kemudian di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba saja bosnya yang bernama Clark mengatakan kepada Travis bahwa dia telah menodongkan senjata kepada warga sipil dan akhirnya dipecat. No explanation. You're fired. In fact, you ever thought you could become a real cop? Such a fucking loser. Mendengar informasi dari bosnya, dia pun tidak sengaja menodongkan senjata kepada warga sipil, sehingga pada akhirnya Travis telah dipecat. Suasana hati yang semakin mendalam dan gundah gulana. Akhirnya Travis tidak fokus menyetir mobil,
Tanpa sadar, Zoe bersama para konco-konconya yang sedang melakukan aksi perampokan. Get around him. Yo, get it together. Hey boys, let's rock. Tear gas! Stay on the road! I'm trying! I can't see! Oh! Gil, take out the tire. Hold on! Gil, what are you doing? Hold on! Watch out! Sungguh aksi yang sangat brutal, tapi di mana Travis dan Russell berhasil lolos dari pengejaran Zoe, di mana mereka pun sangatlah senang karena telah lolos dari mereka, karena Zoe bersama konco-konconya sedang terjebak di dalam lumpur mobil sehingga mereka tidak bisa melaju. Sedangkan di sisi lain, Travis dan Russell, dia telah mendengar ada sesuatu yang sangat mencengangkan, yaitu ban mobilnya telah tertusuk, sehingga mereka pun langsung bersiap-siap untuk bisa menambal sendiri karena semua peralatan sudah ada di dalam mobil. Namun tanpa diduga, setelah mereka menambal ban, tiba-tiba saja Zoe bersama para konco-konconya telah datang. You are in an armored truck. Go faster! Just cutting through! Almost there! Right, bitch! Shit! Man, fuck that monkey! What the fuck? Just take it! I know you are. No! You're never gonna make me late! You're full Jason Statham back there. Tell him I'm good enough to be a cop and shove it right up their fucking ass. Sungguh pertarungan yang sangat edas. Namun di mana mereka sedang senang-senangnya untuk bisa kabur dari tempat ini, tiba-tiba saja Zoe telah ada di dalam truk dan menodongkan senjata. Hold on! Singkat cerita, akhirnya Russell dan Travis pun telah dibawa ke suatu tempat oleh Zoe, di mana dia telah melihat Zoe. Ternyata ketika bercocok tanam bersama Travis, dia telah menceritakan tentang semuanya dan rute dan berapa uang yang ada di tempat ini. Dan yang jadi inti permasalahannya adalah dia adalah Travis yang telah membocorkan semuanya. Singkat cerita, akhirnya Zoe pun langsung memberikan sebuah kesepakatan kepada mereka berdua untuk menjalankan sebuah misi, mengambil uang dalam sebuah kasino dengan senilai 60 juta dolar atau sekitar 975 miliar rupiah. Dan dia harus bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh Zoe. Kalau tidak, mereka berdua akan mati. Are you in or out? And out meaning we die? Namun di sisi yang lain, kita diperlihatkan di mana Miguel dan Banner ternyata dia selamat. Dua pembunuh bayaran yang sangat mengerikan ini, dia yang mempunyai sebuah naluri bahwa Zoe adalah dalang dari semuanya. Sedangkan Zoe bersama Travis dan Russell, dia telah bersikap normal, melaporkan kepada Clark bahwa situasi aman terkendali. Namun ternyata mereka berdua mendapat masalah. No wonder you fired. Funny story, actually. I think you'll enjoy it. You see, I was at the bank. I pulled the gun on her. Kemudian telepon Russell pun telah berdering, di mana dia harus bisa mengangkat telepon tersebut dari istri tercinta, yaitu Natalie, supaya Natalie tidak curiga apa yang sekarang telah terjadi. Sehingga dengan paksaan dari Zoe, akhirnya panggilan telepon dari Natalie pun langsung diangkat oleh Russell supaya tidak mendapatkan suatu kecurigaan. I love you.
Yep, have a good day. Singkat cerita, mereka pun tiba di kota, di mana Zoe langsung memerintahkan kepada Travis untuk bisa berbelok ke sebelah kiri dan masuk ke dalam gerasi. Kemudian Zoe langsung bertemu dengan partnernya untuk bisa memperbaiki mobil lapis baja yang terkena baret-baret, termasuk juga mengganti beberapa kode dan barcode yang ada di dalam mobil. Untuk bisa diduplikat, dia akan membawa sesuatu. What's it gonna be? Give me about an hour. I'll take care of this shit. Cool. I can make this motherfucker disappear too. Sambil menunggu mobilnya sedang diperbaiki, di mana Zoe pun langsung mengatakan kepada Russell bahwa dia telah menyandra istrinya. Jadi jangan macam-macam dan jangan bertindak yang sangat aneh-aneh. Di mana mereka sedang menunggu di dalam restoran supaya bisa menunggu sambil makan-makan. Russell dan Travis yang sangat kesal kepada Zoe. Akhirnya Russell meluapkan isi hatinya. I like my pancakes like this. Them all like that and get them on the plate. That's perfect. I used to call these fuck you flapjacks. Kemudian Zoe berjanji kepada Russell dan Travis ini semua akan selesai sebelum malam, sehingga mereka pun langsung membabarkan semua rencana yang telah dikenakan oleh Zoe, bahwa dia akan datang ke sebuah kasino terbesar di Amerika mengambil uang senilai 60 juta dolar dan dia akan bertindak sebagai petugas lapis baja. They'll think we're the real truck. Then what? Except $60 million in cash. This is a very good plan, Russ. That's it. Smart plan. Smart. But it wouldn't work. Truck's ready. You're funny. Take this. Kemudian ketika Russell sedang disergap, di mana Zoe langsung membawa Travis ke toilet untuk bisa membuka bajunya supaya dia bisa bertindak sebagai petugas pengawal lapis baja. Namun di sisi yang lain, Russell yang terus saja berpikir untuk bisa keluar dari tempat ini. Tanpa disadari oleh Zoe, ketika mereka berdua keluar dari toilet, ternyata Russell sudah pergi. Kemudian mereka berdua pun langsung tercengung karena Russell sudah tidak ada di tempat ini. Akhirnya mereka pun langsung bergegas untuk bisa kembali ke bengkel. Namun tiba-tiba saja ketika sedang berjalan, Russell langsung menyerah. Hey, man! Call your guy and say it's done and get away from my wife. You friends? I don't know. What are you doing? Wait a minute, it's you? Yes, you are! No! You're the inside man! No, he was. I'm the girl he pulled the gun on. She plays you! Don't blame him. Singkat cerita, ketika mobil dan barcode yang sudah diganti oleh Zoe, akhirnya mereka pun langsung bertindak untuk bisa menuju ke suatu tempat, mengambil uang senilai 60 juta dolar, sekitar 975 miliar rupiah. Dan ini adalah rencana yang paling mengerikan. Out in the street, they call it murder. And I told you I'm busy laundering money. Oh, what's up, my boy? Where is she? She. Shit! Kemudian sebelum mereka bertindak, di mana Zoe langsung menceritakan tentang masa lalu, kenapa dia melakukan hal seperti ini. Karena kasino yang akan mereka rampok, yaitu tempat ayahnya bekerja di waktu dulu, terjadi sebuah insiden kebakaran, tetapi mereka semua telah menyalahkan ayahnya Zoe, sehingga Zoe sakit hati terhadap apa yang dilakukan oleh mereka, sehingga Zoe pun langsung akan membalaskan dendam. My dad died. So now, I'm taking what's important to them. Their money. That's really hot. Let's get ready to go. Sungguh tanpa diduga, tiba-tiba saja Natalie yang telah melacak ponsel Russell, di mana dia telah mengetahui dia bekerja sama dengan seorang wanita. Ketika dia dipaksa untuk masuk ke dalam, ternyata dia telah dirampok. Okay, all right, if we're getting robbed. Of course I'm gonna do what she says. Wait, have they been trying to be heroes? Girl, yes. She's a horrible Okay, person. but she's fine. I told you she was good. She's good. Singkat cerita, akhirnya Russell pun harus menurut kepada Zoe, kalau tidak dia akan ditembak.
dan akhirnya mereka pun telah sampai di kasino untuk bisa mengambil uang. Semua yang telah direncanakan oleh Zoe dan semua CCTV dan keamanan telah dipersiapkan, akhirnya mereka lolos. They're all clear. Copy. Let them through. Here we go. Kemudian Russell dan Zoe pun langsung bertindak sebagai pengawal keamanan lapis baja, di mana mereka pun harus bisa bertindak seperti biasanya. Namun security mengatakan kenapa dia berganti orang. Petugasnya tidak seperti hal biasa. Setelah diberikan beberapa alasan, akhirnya security pun langsung mempersiapkan mereka semua untuk bisa pengambilan uang yang sangat banyak di tempat ini. Namun di tengah-tengah perjalanan, mereka pun langsung melihat ada seorang artis yang sedang berfoto dengan uang tersebut. Akhirnya Zoe pun langsung berpikir untuk bisa mengambil karena waktu sangat mepet sekali. Setelah melakukan obrolan, akhirnya dia pun pergi. Just wondering what y'all was doing down here. Come on. Sampai saat ini, langkah mereka telah aman-aman saja. Bahkan uang yang telah dibawa oleh para security pun langsung dimasukkan ke dalam mobil lapis baja. Singkat cerita, mereka pun menuju ke sebuah gerbang dan akan keluar. Namun tiba-tiba saja di luar sana, mobil yang asli telah menuju ke tempat ini. Lalu tiba-tiba Two pickups. hampir saja mereka pun akan terperosok dan ditangkap oleh para keamanan. Bahkan polisi pun sudah ada di tempat ini karena ada sebuah kejanggalan. Namun Zoe pun telah merencanakan semuanya dengan matang dan masuk ke dalam sebuah gudang. Tanpa sadar, para pembunuh bayaran telah datang. Sungguh tanpa diduga, di mana Russell bersama konco-konconya pun telah dibakar hidup-hidup dan dilumuri oleh minyak tanah. Uang senilai 60 juta dolar telah dibawa oleh Banner dan Miguel. Mereka pun akan membunuhnya dengan secara brutal. Namun Russell mempunyai sebuah rencana, akhirnya dia pun telah lolos dan melakukan perlawanan. Sungguh tanpa diduga, di mana Russell telah tertembak karena akan menyelamatkan sang istri tercinta Natalie. Dia yang telah disandra oleh Banner, di mana mereka pun langsung bergegas untuk melakukan pengejaran secara brutal. You want to trade? Fuck with my husband, I will end you. Go ahead, Russ. I saved your ass. Sungguh aksi yang sangat mendebarkan, namun untungnya mereka pun telah selamat. Hingga pada akhirnya Russell langsung meloloskan Zoe karena dia telah menyelamatkan sang istri tercinta. You don't have to wait 2 days.
Zoe yang telah membawa uang 60 juta dolar senilai 975 miliar rupiah. Dia pun telah berhasil kabur. Namun Russell yang sudah mempersiapkan cincin terbaiknya untuk istri tercinta, dan inilah hari pernikahan yang ke-25. Singkat cerita, seluruh para tim kepolisian pun langsung melakukan interogasi terhadap Russell. Dia pun menceritakan apa yang telah terjadi, dan dia telah diberikan sebuah keselamatan oleh mereka. Para polisi pun langsung percaya, akhirnya Russell dan Travis telah dibebaskan. You really stepped up today, Rook. Thank you. Thank you for that. Travis pun langsung tidak menyangka bahwa Russell akan berbohong kepada seluruh para petugas kepolisian, dan dia pun berterima kasih karena sudah menyelamatkan hidupnya. Singkat cerita, 6 bulan kemudian, di mana Travis langsung melakukan hubungan telepon bersama Zoe. Dia yang sekarang sudah diangkat menjadi polisi dan akhirnya mendapatkan karir terbaik. Sedangkan di sisi lain, di mana Russell dan Natalie telah membuka sebuah hotel dan penginapan sesuai yang dia inginkan, tiba-tiba saja adalah sebuah paket. Ternyata itu adalah dari Zoe, berterima kasih memberikan uang sangat banyak. Great! We're wonderful! Ya, akhirnya film pun telah berakhir. Bagaimanakah para tanggapan para penonton setia KDAGC? Langsung saja tulis di kolom komentar. Satu kelompok, seorang pengantar kurir lapis baja yang telah dibegal di tengah jalan sesuai apa yang telah direncanakan oleh para perampok. Diduga mobil tersebut telah membawa uang 60 juta dolar senilai 975 miliar rupiah, sehingga ketika di jalur mati, mereka pun telah dirampok dan diambil untuk bisa dimanfaatkan. Dan ini menjadi sebuah pertarungan yang sangat mencengangkan, sehingga mereka pun harus berjuang untuk bisa menyelamatkan dan sesuai apa yang menjadi prosedur untuk bisa mengemban amanah uang yang telah dibawa oleh mereka. Namun sayang sekali situasi telah berubah ketika satu sama lain saling membutuhkan, menjadi situasi yang sangat mengerikan. Ya, begitulah kehidupan. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama KDAGC. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.